Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mapilawang dengan NIM 2204045020046. Program Studi Bimbingan dan Konseling kelas B. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan tentang etika komunikasi dengan dosen dan etika komunikasi dengan teman sebaya. Etika komunikasi. Etika komunikasi adalah suatu gagasan moral, gagasan penyampaian pikiran dan isi hati. Sehingga ketika ingin kita sampaikan kepada orang lain, dibutuhkan etika kesopanan, adab bicara yang baik, yang bisa mudah dipahami tapi tidak menyinggung perasaan orang lain. Etika juga adalah konsep penilaian sikap kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Pembentukan etika melalui proses filsafat, sehingga etika merupakan bagian dari filsafat. Unsur utama yang membentuk etika adalah moral. Etika hanya mengatur tata cara manusia dalam bertindak dan tidak memperhatikan kondisi fisik dari manusia. Ruang lingkup etika meliputi analisis dan penerapan konsep mengenai kebenaran, kekeliruan, kebaikan, keburukan, dan tanggung jawab. Pengelompokan etika secara umum terdiri dari etika deskriptif, etika normatif, etika deontologi, dan etika teologi. Manfaat dari etika adalah pengendalian diri individu yang dapat mempermudah pemenuhan atas kepentingan kelompok sosial. Secara umum selalu digunakan bahasa formal ketika berkomunikasi dengan dosen. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika berkomunikasi secara lisan dengan dosen, yaitu yang pertama, gunakan kata ganti saya atau jangan menggunakan kata ganti aku, gue, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, selalu memperkenalkan diri dan status Anda. Misalnya saya, Andi Mapilawang, dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, karena tidak semua dosen sanggup mengingat seluruh mahasiswa bimbingannya yang selalu berubah setiap semester. Yang ketiga, jelaskan kepada Anda, misalnya saya memerlukan persetujuan Bapak Ibu untuk mengajukan sidang skripsi. Yang keempat, sampaikan terima kasih setelah keperluan Anda terpenuhi. Dan yang kelima, perhatikan waktu, jangan mengganggu saat dosen sedang makan atau ketika sedang ada bimbingan dengan mahasiswa lain. Etika komunikasi dengan teman sebaya. Selalu bersikap sopan ketika berhubungan dengan teman sebaya. Selalu bersikap menolong, ramah kepada teman, karena persahabatan yang sebenarnya akan bertahan lama, tidak menyepelekan teman, dan bersifat posesif atau menjadi pelindung. Belajar untuk menghargai perasaan dan suasana hati orang lain. Adapun trik-trik yang bisa dilakukan untuk menjaga etika yang baik dalam pergaulan teman sebaya, yaitu yang pertama, selalu bersikap sopan ketika berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, selalu bersikap menolong dan ramah kepada teman, karena persahabatan yang sebenarnya akan bertahan lama. Yang ketiga, tidak menyepelekan teman dan bersifat posesif atau menjadi pelindung. Yang keempat, belajar untuk menghargai perasaan dan suasana hati orang lain. Yang kelima, menyesuaikan diri dengan keadaan tetapi tidak kehilangan kepribadian dan menyimpang dari tujuan yang telah dipilih.